Ya Allah, bila Engkau cincang pun badanku, mati pun tumpah darahku, tidak akan bertambah kecuali hanya cinta. Maka kata Yahya bin Mu'az ketika ditanyakan kepadanya kapan seseorang itu sampai ke maqam ridha, ada 4 kondisi kata Yahya bin Mu'az. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, orang tua kami, ayahanda, ibunda, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin, hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah fardu subuh yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kembali kita mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada pagi yang penuh berkah ini, Allah meletakkan kita di tempat terbaik di muka bumi, dalam kondisi ruku' dan sujud, dalam kondisi berzikir dan berdoa, dalam majlis ilmu yang kita niatkan pula dalam rangka i'tikaf. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita amalkan ini memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita harumkan majlis kita ini dengan bersalawat dan berkirim salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita lanjutkan kembali kajian rutin kita membahas hadis-hadis qudsi. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas sedikit tentang hadis qudsi di mana Allah Ta'ala berfirman, man lam yarda biqadai, siapa yang tidak ridha dengan ketentuanku, walam yasbir ala balai, dan tidak sabar dengan ujian yang aku berikan. Apa kata Allah? Falyaltamis rabban warai, atau falyaltamis rabban siwaya, hendaklah ia mencari Tuhan selain aku. Maka pertanyaan pertamanya, sebagai seorang mukmin, kemana kita mencari Tuhan selain hanya Allah semata? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kaji tentang ridha kepada Allah ini adalah puncak kaji yang mungkin banyak di antara kita yang sulit
mencapai maqam ini. Sulit tak Pak? Sampai pada tingkatan ridha ini. Sulit. Tetapi apa kata Nabi? Qaribu wasaddidu, dekat-dekatilah, tepat-tepatkanlah. Jadi kata pepatah orang Minang atau orang Kampar, ndak penuh kate, penuh ke bawah. Ada pepatah itu di kampung Pak Haji? Ada istilah itu? Ada ya. Tak penuh ke atas, penuh ke bawah. Jangan sampai tidak ada. Mungkin mampunya hanya 40%, 50%, tetap kita belajar untuk ridho kepada Allah dengan segala ketetapannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Muslim berdoa mengajarkan kepada kita tentang konsep ridha kepada Allah itu. Apa yang diucapkan oleh Nabi? Allahumma inni a'udzu bika biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik. Coba ulang lagi Bu doanya. Bu, terbanyak makan sahur nampaknya tadi. Coba ulang balik doa tu. Siapa yang langsung hafal, hadiahnya umrah. Merangkek tanggal 7 April insyaAllah. Masih ada seat. Yang bayar Pak Haji. Allahu Akbar. Allahumma inni a'udzu bika biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik. Ya Allah, aku berlindung dengan ridhamu itu dari segala kemurkaanmu dan kebencianmu, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dengan kemaafanmu daripada azab dan hukumanmu yang akan ditimpakan kepada kami. Jadi kita minta kepada Allah itu, aku bermohon dengan ridhamu ya Allah, dielakkan dengan itu kemarahanmu, dan aku berlindung berharap dengan maafmu yang dengan itu aku berlindung terelakkan dari segala hukumanmu. Lalu di dalam hadis ini, doa yang diajarkan oleh Nabi ini, fa inna ma qaddamal isti'azata birridha 'ala sakhati. Nabi Muhammad mendahulukan dalam redaksi doanya itu, mendahulukan kalimat ridha daripada kalimat sakhat. Maknanya apa? Ya Allah, aku berlindung dengan ridhamu dari segala bentuk kebencianmu. Kenapa demikian? Li'annal mu'afata minal uqubati tahsulu bihusulir ridha. Kenapa? Karena pemaafan Allah Ta'ala dari hukuman yang akan ditimpakan itu bergantung dari ridha Allah. Jadi kalau Allah sudah ridha, dia tidak akan menghukum. Ada ndak Bapak Ibu orang lah sayang kawa tapi dihukumnya je? Tidak. Nah, itu manusia, apalagi Allah Ta'ala yang sayangnya melebihi murkanya, yang rahmatnya melebihi azabnya. Maka di akhirat nanti, ketika ada seorang hamba Allah yang sudah ditetapkan oleh pengadilannya, wa huwa ahkamul hakimin, Allah Ta'ala adalah yang paling baik, yang paling adil keputusannya. Ketika ada di antara kita nanti rupanya yang ditetapkan sebagai penduduk neraka,
sebelum dia dicampakkan ke neraka itu, dia digiring pas di depan pintu neraka, tiba-tiba dia iltafata, dia menoleh ke belakang. Jadi sebelum dicampakkan ke neraka, dia menoleh ke belakang. Kira-kira apa maknanya tu Bapak Ibu? Kalau dimasukkan ke dalam penjara, sebelum masuk penjara tu menengok dia ke sekeliling dulu, ya, atau sebelum digantung ditengoknya sekeliling, ditengoknya ke belakang. Maknanya apa itu Bapak Ibu? Oh Bu, apa maksudnya itu? Itu kan terbanyak makan sahur tadi nampaknya. Maksudnya ada harapan. Jangan-jangan ada yang menolong nanti. Jangan-jangan ada sahabat yang memanggil. Jangan-jangan datang nanti yang bisa memberikan syafaat. Lalu dalam kondisi demikian, Allah melihat hambanya ini dengan pandangan kasih sayang. Lalu Allah bertanya, walaupun Allah sudah mengetahuinya, apa kata Allah dengan caranya ketika itu berbincang, mengatakan, maltifatuk, apa yang menyebabkan engkau menoleh ke belakang wahai hambaku? Lalu apa jawaban hamba Allah tadi yang akan dimasukkan ke dalam neraka? Ya Allah, aku menoleh menengok ke belakang, entah apa yang ada, namun ada harapan kepada engkau ya Allah, bahwa sesungguhnya dulu ketika aku bermaksiat itu, pada saat itu masih ada rasa akan ampunanmu dan ridhamu kepadaku. Jadi ketika bermaksiat itu masih ada juga harapan engkau akan mengampuni. Lalu apa jawaban Allah kepada hambanya itu? Kazabtah, engkau berdusta wahai hambaku. Mengapa Allah mengatakan demikian? Manolo mungkin sedang maksiat ingat Allah ketika itu. Ada tak Pak? Sedang asik mabuk, minum tua sambil berzikir, ada tak? Minum tua, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada tak? Tak mungkin. Lagi asik bermaksiat, maaf cakap, sedang berzina, ada tak Allah ketika itu di hatinya? Kalau ada, tentu dia tak melakukan. Tentu takut kepada Allah. Ya, maka dalam hadis dikatakan, la yasriqu sarikun wa huwa mu'minun. Tidaklah seseorang mencuri, merampok, mengambil harta orang lain, korupsi dia, menyalahgunakan wewenangnya, dia tidak akan melakukan wa huwa mu'min pada saat ia beriman kepada Allah. Wala yazni zanin, tidaklah dia berzina kecuali pada saat itu dia tidak lagi dinamakan sebagai seorang mukmin. Hilang Allah dalam hatinya, hilang rasa takut, tidak sempurna imannya ketika itu. Maka berbohong kata Allah hambaku ini. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Yang terjadi apa kata Allah? Tapi walaupun demikian wahai hambaku, karena engkau masih berprasangka baik kepadaku, engkau masih mengharapkan rahmatku, engkau percaya dengan kasih sayangku, ghafartu laka, aku ampuni engkau. Allah, padahal itu sudah hampir di pintu neraka. Tak percaya Bapak Ibu, matilah copet. Ya, tahu nanti itu. Ya, betapa ya setelah diazab mungkin, kemudian setelah digiring ke neraka, macam manalah cemasnya kita itu, takutnya abadi dalam azab. Ya, tetapi pada injury time, di masa-masa akhir waktu, tetap datang rahmat Allah kepada kita. Maka itulah artinya pada ujungnya Allah Ta'ala disebutkan di dalam hadis tadi, maaf Allah Ta'ala itu bisa didapat dengan adanya ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Lalu sementara ulama berkata, ar-ridha bi qada'illahi huwa thamaratu tuma'ninati billah. Ridha kepada Allah itu adalah buah dari rasa tumakninah dengan Allah, dari rasa ketenangan. Jadi kita baru bisa mendapatkan rasa ridha dengan segala ketentuan Allah itu, sebabnya adalah buah dari rasa tumakninah. Catat ini, ingat baik-baik Bapak Ibu. Lalu waktu makninah, rasa tenang, rasa tentram yang melekat di dalam sanubari kita, dia adalah buah dari ridha kepada Allah. Jadi ini bagai dua sisi mata uang. Kita dapat ridha itu, ya, buah dari tumakninah kepada Allah. Tumakninah itu didapatkan juga dari ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ridha dengan Allah itu Bapak Ibu, la ya'taridu ala hukmi, dia tidak akan protes dengan segala yang Allah perbuat. Ya, mengapa harus saya ya Allah? Kenapa sekarang ya Allah? Kenapa harus tak tunggu saya dulu pulang ya Allah? Jujur Bapak Ibu, saya pribadi merasakan itu. Ya, sering saya ceritakan ketika ayah saya meninggal, di saat saya umrah, saat itu saya di Madinah, maka datang setan Bapak Ibu, ya, yang mengganggu iman kita. Sempat waktu itu muncul di dalam hati, 4 tahun saya di Mesir ya Allah, tak meninggal ayah saya. 3 tahun saya kuliah di Sudan ya Allah, tak meninggal ayah saya. Tetapi kenapa hanya 9 hari saya berangkat umrah, engkau ambil dia sekarang? Kenapa tak tunggu dulu? Kan muncul begitu tuh Pak, ya kan? Kenapa tidak tunggu dulu? Ya kalaupun dia ambil nantilah saya balik dulu. Begitulah kira-kira. Muncul rasa seperti itu. Ya. Atau mungkin kita mempertanyakan mengapa sekarang? Ya, mengapa dengan dia ya Allah? Lah dijadikan ibu tu bini, ditanya oleh Allah Taala, kenapa lah inyo ya Allah? Itu kan tak ridha. Ibu-ibu juga, ngapalah dapat laki modeko? Ya, pernah tak ibu-ibu merasa begitu? Ibu, jawablah Bu. Pernah tak muncul rasa begitu? Oh ndak, alhamdulillah. Emang kalau kita tengok wajah ibu-ibu ni, wajah-wajah ahli surga nanti insyaallah. Amin. Kenapa ibu-ibu? Walaupun bagaimanapun, ya, kesempatan masuk surga bagi ibu-ibu ni lebih besar daripada kami laki-laki. Percaya tak ibu-ibu? Ya, betul. Karena kata Nabi, iza sallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita, seorang istri salat saja 5 waktu yang wajib-wajib, wa shamat syahraha, berpuasa saja di Ramadan yang wajib-wajib, wa ata'at zaujaha, taat kepada suaminya dan menjaga kehormatannya, di akhirat nanti Allah mengatakan kepada mereka, masuklah ke surga dari pintu mana saja yang engkau inginkan. Ya Allah. Jadi nikmat menjadi istri yang soleh. Maka ibu, ridhalah dengan suami yang sudah Allah takdirkan. Jangan ditanya je ngapalah dapat laki modeko kau gitu ya. Ya? Ya Pak? Oh Pak. Ikut apa-apa kau wajah-wajah menyosol nampaknya kau. Ada pula bang kita di belakang. Ayo wajah menyosol nampaknya. Enggak, insyaallah. Ya, semuanya wajah-wajah ahli surga. Amin. Ya, kita bermimpi nanti Bapak Ibu kita di surga itu, ya, antri kita di pintu surga. Ya, pas antri di pintu surga tuh biarlah saya di depan nanti. Boleh?
Pas saya masuk, saya tutup pintu tu. Jadi kata ya abang kita, tutuplah Ustaz. Ustaz bisa masuk di pintu ni saja katanya. Kami bisa masuk dari berbagai pintu. Lebih hebat pula jemaah daripada Ustaz. Itu tidak menutup kemungkinan. Maka kalau tak nampak saya di surga tu, nanti Pak Haji tolong cari ya. Panggil nanti, manalah Ustaz Zul Ikrami dulu tu. Rupanya transit, na'udzubillah. Cari nanti, sampaikan kepada Allah, ya Allah, pernah juga kami mengaji dulu bersama sekali sebulan selama Ramadan, sering bertemu. Tolonglah ya Allah kalau bisa dikeluarkan dari tempat transit itu. Begitu juga kalau saya duluan masuk surga, nanti saya cari Bapak Ibu semua. Rupanya nak ketemu. Lalu saya tanya malaikat, manalah kawan-kawan jamaah Masjid Baitul Salam dulu wahai malaikat? Oh, Ustaz salah tompek, mereka di Jannatul Firdaus. Ustaz di kelas ekonomi, mereka di kelas eksekutif. Allah, diaminkan pula dah Pak. Kalau bisa sama-sama lah. Masa Ustaz di kelas ekonomi, apa-apa di kelas eksekutif onde. Kalau bisa di pesawat tu kan yang paling nikmat itu di first class ya Pak. First class tu bisa tidur di situ, bisa mandi, pelayanannya luar biasa. Padahal dalam satu pesawat. Saya belum dapat lagi duduk di first class itu. Ya, mudah-mudahan ada kesempatan nanti. Nengok-nengok video tu hebat juga nampaknya gitu kan. Ya, asal jangan di tempat pilot saja suruh duduk gitu kan. Tidak selamat nanti penumpang. Kemana lah kaji awak kau Pak ya? Sampai di mana tadi? Kan lalu lupa kaji. Itu dia. Jadi orang yang ridha kepada Allah itu tidak protes kepada ketetapan Allah. Ya, inilah dulu yang dipesankan oleh Ustaz Abdul Samad ke saya Bapak Ibu. Di saat galau seperti itu, ya, beliau WA. Apa katanya? Innallaha katabal maqadir. Ingatlah dinda katanya, Allah sudah mencatat takdir itu 50 alfasanah, 50.000 tahun sebelum mencipta langit dan bumi. Jadi ketentuan meninggal di sini ini, di hari ini, di saat ini sudah dicatat oleh Allah dalam takdir yang ditentukan. Kata beliau, maka seorang mukmin tidak akan mempertanyakan keputusan Allah. Itu baru tenang Pak. Tak akan mempertanyakan apapun keputusan Allah. Subhanallah. Ya. Perlu dipertanyakan kenapa sekarang, kenapa saya. Kadang kita kalau lagi dapat masalah, kita mempertanyakan, kenapa lah tidak bapak tu yang konai masalah ya, kenapa harus saya? Kan mungkin ada perasaan seperti itu. Nah, maka puncaknya adalah dia tidak akan mempertanyakan Allah dengan segala kebijakan Allah. Lalu jadilah kondisi ruhani mereka di saat sampai pada puncak ridha kepada Allah itu adalah sampai mereka berani menyatakan lau qutti'na irban irba lam nazid illa hubba. Ya Allah, sekalipun engkau mencincang aku, ya, sampai habis, tidak akan bertambah kecuali hanya cinta kepadamu. Subhanallah Bapak Ibu. Ya, mati saya dicincang-cincang pun keputusanmu ya Allah. Kan dimutilasi itu Pak. Ada seorang ulama namanya Sa'id bin Jubair, murid dari Ibnu Abbas, dari kalangan tabi'in. Itu pernah dipanggil, dikriminalisasi oleh waktu itu seorang gubernur yang bernama, gubernur yang kejam di dalam sejarah, namanya adalah Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Ya, dan dikriminalisasinya ulama ini, dipanggilnya, ya, tanpa pengadilan diputuskannya keputusan dia ini harus dihukum gantung. Tapi sebelum digantung dan dipenggal, dicincang dulu hidup-hidup Bapak Ibu. Allah.
ya. Pertama tangannya diputuskan, ya. Ya, dimulai dari jari jemarinya dipotong, kemudian pergelangan tangannya dipotong, sikunya, kakinya. Ya Allah, ya, tidak sanggup membayangkannya. Akhirnya baru dipenggal, yang tinggal hanya badan ini saja lagi ke pangkal paha, selebihnya habis dicincang. Ya, dan di saat dicincang itu Bapak Ibu, ketika tangannya lepas, apa kata Sa'id bin Jubair? Engkau cincang seperti apapun badanku ini, tidak akan bertambah kecuali hanya cinta kepada Allah. Kenapa? Karena kematian itu adalah pertemuan kekasih dengan kekasih. Aku tak peduli seperti apapun mati, karena ujungnya tetap hanyalah kematian. Tanawwa'atil asbab wal mautu wahid. Berbagai macam bentuk mati, cara mati, yang mati itu tetap satu. Ya, man lam yamut bisayfin mata bi ghairi. Siapa yang tidak mati dengan tusukan cincangan pedang, tetap juga akan mati dengan yang lain. Begitulah Sa'id bin Jubair itu nasibnya di tangan penguasa yang zalim. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, darah ulama beracun. Setelah Al-Hajjaj membunuh Sa'id bin Jubair tadi, sejak itulah dia diberikan penyakit oleh Allah, yang penyakit itu tak ada di masa itu. Dan yang lebih parahnya lagi, selain penyakit fisik, Allah berikan penyakit jiwa. Setiap kali kemana dia memandang, ditengokkan oleh Allah wajah Sa'id bin Jubair. Pejam mata nampak juga Sa'id bin Jubair. Buka mata kemana mengarah, nampak Sa'id bin Jubair. Ya Allah, apa ndak menderita tu Pak? Itulah yang disebut dengan kualat. Jadi hati-hati kita mencerca, menghina, melecehkan ulama. Hati-hati, ya. Ini di TikTok saya tengok di video yang lagi bingung sekarang, gubernur yang dicela ulama. Apa hubungannya? Kan tak nyambung tuh Pak. Ya, gubernur lagi mencari cara defisit sekarang, yang dicela ulama yang mendukung. Apa hubungan? Iku bongak berkelebihan pula. Ya, ulama yang diserang. Ini kemana akalnya ini Bapak Ibu? Tak boleh seperti itu. Takutnya nanti kuala. Paham maksudnya nih? Ini pahami aja lah. Memang kalau puasa kok agak-agak lambik nampaknya seketik awak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya. Begitulah para ulama itu jika sudah sampai pada maqam yang disebut ridha. Ya Allah, bila engkau cincang pun badanku, mati pun tumpah darahku, tidak akan bertambah kecuali hanya cinta. Maka kata Yahya bin Mu'az ketika ditanyakan kepadanya, kapan seseorang itu sampai ke maqam ridha? Ada 4 kondisi kata Yahya bin Mu'az. Ini tolong diingat, tolong dicatat untuk pelajaran bagi kita. Ada 4 prinsip yang menyebabkan seorang hamba Allah ini bisa mencapai makam yang dinamakan ridha kepada Allah itu, di saat ia mampu mengatakan yang pertama apa? In a'taitani qabiltu. Ya Allah, kalau engkau beri, aku terima. Ya, itu ridha tu katanya. Syarat pertama. Yang kedua, wa in mana'tani raditu. Kalau kau tak beri, tak masalah. Dikasih terima, tak dikasih tak masalah. Diundang datang, tak diundang tak masalah. Iku ada lo tetangga tak mengundanginya beroleh, ndak loloknya 3 malam. Apalah tak diundangnya ambo. Seharusnya kan simple saja, ya. Berarti kalau tidak diundangnya mungkin dia tak suka ke kita. Ya sudah, karena tak mungkin semua manusia akan suka ke kita. Ya Pak. Kadang lupa, jadi berbaik sangka saja. Mungkin dia lupa, mungkin dia memang tak suka ke kita.
Ya, mungkin ada kesalahan kita. Mungkin baik sangkanya pula adalah berarti kalau tidak diundang tidak perlu harus habis amplop do gitu kan. Jadi apa namanya, diberi terima, tak diberi tak masalah. Yang ketiga, wa in taraktani abadtu, kalaupun aku merasa tak banyak karunia yang engkau limpahkan kepadaku ya Allah, aku tetap menghamba kepadamu. Jelas Bapak Ibu? Ya, mungkin tak banyak, mungkin hidup kita ya begini-begini saja. Tengok orang di samping rumahnya besar, mobilnya banyak, perhiasannya banyak, ya, bininya besar, ya, dan lain-lain. Lalu apa? Kok saya tak dapat karunia seperti dia? Lalu merajuk, tak mau saya solat lagi ya Allah. Jadi ada jamaah kita datang dulu Bapak Ibu di Masjid An-Nur. Ya, selepas saya mengisi pengajian khutbah Jumat kalau tak salah, itu cerita mungkin menyentuh persoalan hidupnya apa yang disampaikan di saat khutbah itu. Lalu datang dia Bapak Ibu, Ustaz katanya, kalau Ustaz diuji dengan ujian yang ada pada saya sekarang, Ustaz masih taat enggak katanya. Apa maksudnya kau katanya? Ya, saya udah tak mau lagi, banyak betul karunia Allah yang tak dibagi ke saya Ustaz katanya. Ya, sampai usia sekarang saya belum laku juga menikah lagi katanya. Ya, kondisi ekonomi juga morat-marit. Jadi saya putuskan, dah bosan saya menghamba kepada Allah ni katanya. Mak lah gawat kau, saya bilang. Kau harus dimandikan ke sungai. Lalu saya bawa berbincang, Pak, ya, kita ini punya ujian masing-masing. Cuma saya ni banyak juga ujian dari Allah, tapi saya tak ceritakan. Ya, Bapak begini. Mungkin kalau kita curhat sama-sama, entah mana yang berat ujian kita nih. Ya, bawa bercerita, akhirnya tenang hatinya. Karena memang ada orang yang mungkin sampai pada kondisi dia tidak bisa lagi mengelola rohaninya, sehingga dia putuskan. Anda pula salah seorang sahabat kami di kampus, dah terduduk saya bentang sajadah, dah wuduk katanya, dah bentang saya dah duduk saya dulu katanya. Lalu saya bertanya ke Tuhan, untuk apalah solatku katanya. Ya Allah, atukanlah sosek tu Bapak Ibu, hati-hati. Ya, berarti kita mesti berjuang untuk mencapai maqam ridha itu. Kalau engkau ya tak berikan pun karunia, tak masalah. Yang penting aku tetap ibadah kepadamu ya Allah. Wa in da'autani ajabtu, kalau kau panggil aku datang ya Allah. Ya, kalaupun aku akan mati, aku terima. Kalau aku kembali kepadamu, ya, pasti akan datang. Tak bisa kita menolak kan? Datang Israel tu misalnya. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan, tiada lagi guna harta kawan karib, sanak saudara jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Tenenet katanya belakang. Tiada lagi disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung, sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung ya Allah. Nah ini dia kan, sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Jadi kalau kau panggil ya Allah, kami sadar diri, kami akan kembali kepadamu. Jadi datang Israel itu tak bisa kita menolak Bapak Ibu.
Kata Israel, dah datang saatnya nih. Tunggulah dulu ya Israel, anak saya belum tamat kuliah lagi. Ya. Anak saya belum tamat kuliah, sawit belum panen lagi. Bisa begitu, Pak? Tak bisa. Ya Allah. Ya. Tak bisa. Karena itu kehendak Allah, kita hanya ridha. Maka kita harus insaf, Bapak Ibu. Kan ada nyanyinya itu kan, insaflah wahai manusia, jika dirimu bernoda, dunia hanyalah naungan untuk makhluk ciptaan Tuhan, dengan tiada terduga dunia ini kan binasa, kita kembali ke pasalnya. Lupa liriknya. Apa lagi, Bu? Kita kembali ke asalnya. Itu selanjutannya tuh Pak Haji. Yang satu di bawah itu apa? Kita kembali ke asalnya. Awak baik je lah. Kepada Tuhan yang Esa. Baik aja lah. Ya. Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Janganlah ragu atau bimbang kepada janganlah ragu atau bimbang pada ampunan Tuhan ya. Janganlah ragu atau bimbang pada ampunan Tuhan, betapa maha besarnya. Sampai situ aja lah dulu ya. Ini sengaja saya bawa bernyanyi pagi ini karena udah banyak yang mengantuk-ngantuk saya tengok. Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ya, lama lo bunyi ya. Dah masuk waktu syuruk. Bapak Ibu, kita lanjutkan sedikit. Coba tengok pada lirik, dengan tiada terasa dunia ini akan binasa. Dengan tiada terduga dunia ini kan binasa. Apa kalimat setelahnya? Kita kembali ke asalnya. Asal kita dari tanah. Secara fisik dari tanah kembali ke tanah. Ruh balik kepada Allah. Apakah baliknya ke tempat yang diberi nikmat atau kembalinya ke tempat yang mesti diazab? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Bapak Ibu, ridha kepada Allah itu apabila dipanggil dia menjawab patuh. Jadi ada 4 tadi. Apabila diberi, diterima. Bila tak diberi, tidak masalah. Bila tak mendapat karunia, tetap menghamba. Bila dipanggil pulang, datang pulang kembali kepada Allah. Itulah 4 kata Yahya bin Mu'az, syarat seseorang bila ingin sampai pada puncak ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin,
hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Maka tadi Yahya bin Mu'az berpesan dengan 4 syarat untuk bisa mendapatkan ridha Allah. Lalu Umar bin Khattab menulis surat kepada Abu Musa al-Ash'ari. Apa isi suratnya? Amma ba'du fa innal khaira kullahu fir ridha. Seluruh kebaikan itu terangkum di dalam ridha kepada Allah tu Bapak Ibu. Nah, kalau bisa kita sampai pada maqam itu, sudah berarti kita sudah mengumpulkan berbagai kebaikan yang ada. Maka kita sering-sering mengucap raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Lalu kata Umar bin Khattab, fa in istata'ta an tarda, apabila engkau bisa ridha seperti itu, maka ridhalah. Wa illa, kalau belum sampai pada puncak itu, jalan tangga untuk sampai kepadanya minimal sabar. Jadi sabar adalah tangga untuk mencapai ridha. Dah paham Bapak Ibu? Jadi kalau belum bisa lagi 4 tadi itu, ya, yang sebutkan Yahya bin Mu'az, setidaknya kata Umar bin Khattab, belum sampai lagi ke puncak itu, titilah tangga-tangganya. Apa di antara tangganya? Adalah sabar. Jadi hidup tuh kalau sudah seperti itu Bapak Ibu, tenang kita. Apapun yang terjadilah. Aku tetap menghamba kepadamu ya Allah. Karena ada pula lagunya tuh kan Pak. Apa yang terjadi? Apa lagunya tuh? Kalau itu saya tak hafal ya. Kalau itu saya tak hafal, tapi pernah rasanya ada liriknya tentang itu dulu. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, poin-poin yang bisa kita ambil pada pagi ini sifatnya lebih kepada renungan, ya, apalagi kita sedang berpuasa di bulan mulia. Mudah-mudahan dengan amal-amal kita ini mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun belum sampai pada makam itu, maka tempuhlah jalan yang bernama kesabaran. Itulah Bapak Ibu, semoga menambah ilmu kita, memperbaiki amal kita dan mengokohkan iman kita. Sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan. Boleh tentang ini, boleh tentang persoalan lain. Ada? Waalaikumsalam. Kita kalau terjadi musibah, tahulah kita dari Allah dan kembali ke Allah. Cuma hati ini tak bisa diputuskan itu. Bagaimana itu Ustaz? Saya pun dulu pernah mengalami musibah yang juga ini memang tahu dan pernah terjadi pada saya. Waktu itu saya meninggal kecelakaan, jadi memang mata saya, diri saya terbayang waktu bagaimana anak di dalam kehidupan. Jadi itu menasihati orang dan tahu saya sebagai kajian tiba yang saya itu akan sambung wajah disebut dalam nangis terus kita itu tidak, itu namanya tidak diterima. Bagaimana caranya? Memang tidak mampu apakah diterima yang kita berikan. Maka Waalaikumsalam. Ibu yakin tak ibu nanti suatu saat akan meninggal? Yakin? Pasti mati. Jadi rupanya Bu, kematian ini hanya antrian untuk perjumpaan yang abadi.
Itu kata kuncinya. Kematian ini hanya antrian untuk berjumpa dengan perjumpaan yang lebih abadi, karena kebersamaan kita di sini sementara. Ingat itu dulu, ya, ingat itu. Jadi kalau ada keluarga kita, orang yang kita cintai meninggal, itu hanya berangkat duluan. Nanti kita toh akan sampai pada titik itu kembali bertemu, ya. Jadi tunggu dulu, Ustaz belum selesai lagi. Ibu kau belum selesai lagi lah dipotongnya. Air teh tak ada puluh bagi kau ha. Jadi itu yang pertama Bu ya. Ingat itu dulu. Ya, diingat-ingat ya, kematian orang-orang yang kita sayang itu antrian aja, antrian untuk bertemu kembali. Kita akan sampai pada titik itu. Nah, ini yang pertama. Jadi kita ya sedih. Siapa yang tak sedih? Nabi mengatakan innal qalba la yahzan, hati pasti sedih. Wa innal aina la tadma, sedangkan mata pasti mengeluarkan air mata. Tetapi apabila dihadapkan pada kondisi seperti itu, jangan sampai ada keluar kalimat yang mempertanyakan mengapa begini begitu ya Allah. Katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita dapat musibah, ingat-ingat juga karunia Allah yang lain. Ya, kalau tak ada rasanya karunia Allah itu musibah aja rasanya. Ingat satu hadis Nabi khusus pada hal kematian anak. Jadi Allah berkata kepada malaikat pencabut nyawa, qabattum samarata fuadi abdi. Apakah engkau wahai malaikat pencabut nyawa mengambil buah hati hambaku? Iya ya Allah. Lalu seperti apa respon hambaku ketika itu terjadi? Dia tetap memujimu ya Allah. Dia mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya sudah, kalau begitu bangunkan baginya rumah di surga yang disebut dengan Baitul Hamdi, rumah pujian. Jadi kalau ibu sabar, rumah di surga sudah menunggu. Ibu lebih mau mana? Rumah di sini yang sementara atau rumah abadi di akhirat di surga? Tentu ingat yang poin nomor 2 ini. Lalu kata ibu tadi datang setan mengganggu. Ya. Bagaimana caranya? Jangankan ibu, sahabat Nabi saja perempuan kematian anak, datang dia ke kuburan anaknya, menangis dia. Lalu Nabi lewat dan Nabi mengatakan kepada ibu itu, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah, sabarlah Bu. Lalu karena dia tidak tahu Nabi yang menegurnya itu, apa katanya? Ilaika anni, pergi kamu katanya. Ya, fa innaka lam tusab bi musibati, kamu enak bilang begitu karena kau tak tertimpa musibah seperti yang aku rasakan katanya. Diusirnya Nabi Bu. Ya, kan gawat itu kan? Nabi yang digitukannya, tapi dia tidak tahu, ngecek cuma. Itulah kira-kira pandai ngecek model itu kan. Waang tak dapat musibah seperti den gono katanya. Coba waang dalam posisi dan akan begitu kan? Rupanya setelah puas dia menangis di situ, pulang dia dikasih tahu sama orang lain, Bu, yang ibu caci-caci itu tadi adalah Nabi. Tak kojiknya Bu, ondek bahayuku katanya kan. Datang dia menghadap Rasulullah. Nabi senang saja hatinya, ridha saja, tidak masalah. Ya namanya orang sedang ada problem hidup. Tapi apa kata Nabi? Tidak apa-apa Bu, yang penting kita sabar. Dan sabar itu adalah indas sadamatil ula, di saat benturan pertama. Ya, jadi pas kena itu apa yang keluar? Ya, pakai innalillahi wa inna ilaihi raji'un atau mengumpat kepada Allah. Maka diperkokoh sabar. Ya. Kadang datang setan acara mengelak-elak dari godaan-godaan itu. Alhamdulillah ibu hadir pengajian.
hadir wirid yasin, datang ke masjid, itulah yang mengobat hati kita. Kalaupun kan hilang rasa cinta rindu kepada orang tersayang yang sudah wafat itu tak akan pernah hilang, Bu. Ya. Bahkan ada dalam pepatah Arab itu mengatakan, ya bahkan ya menengok tongkatnya yang ditinggalkannya saja itu menambah rasa rindu. Menengok terompahnya ya itu menerbitkan kenangan. Maka saya sampai hari ini sandal ayah saya simpan baik-baik. Pas saya rindu saya tengok sandal tuh. Ya. Nah, inilah sandal yang dipakai ayah saya dulu. Setiap pulang saya ke kampung, ya. Nah, ini emosi saya sebutnya. Setiap pulang saya ke kampung, nampak baju-bajunya saya pakai, saya cium, saking rindunya, Bu. Ya. Tidak usahlah cerita lagi, menangis pula kita. Ya Allah. Motor yang dipakainya dulu pergi ke masjid tuh saya simpan sekarang di rumah. Saya servis, saya tengok. Setiap kali nampak motor tuh terbit rindu. Tapi kata orang kampung tahu bejo terogak hati. Itulah kira-kira. Terobat juga rindu kepada. Itu tidak akan hilang, itu manusiawi. Tapi kita sabar. Ya, kita hanya menjalani hidup ini, tak kita yang mengatur ketentuan itu, hanya Allah semata. Gunakanlah cara-cara itu. Ya Bu, jangan bertanya aja lah. Ya. Cukup ya. Nah, pokok kuncinya itu aja. Ya, kuncinya begitu saja. Ya. Bismillah Bu ya. Sama kita. Ibu diuji, saya diuji, semua kita diuji. Ini Pak Haji kita ini sedang diuji juga ini ya. Kuat hendaknya beliau menghadapi ujian. Amin. Ya, abang kita tuh sedang diuji juga tuh yang pakai peci haji itu saya tengok. Apa ujiannya? Nak menikah lagi nampaknya. Tapi tak berani karena dia ni termasuk suami yang takut istri, sama dengan saya. Demikian Bu, Bapak. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nanti di akhirat di neraka banyak perempuan daripada laki-laki. Ya. Karena umur kami sudah saat-saat nggak tentu lagi. Saya sudah berdua, bagaimana diulangi lagi gimana supaya kita tidak termasuk ke situ yang berarti. Oh gitu. Baik. Umur nih sekarang kalau umur ibu katanya kami ini udah di waktu asar nih katanya. Ya kan? Menanti datang waktu cemana karena di neraka itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Apa sebab banyak perempuan daripada laki-laki di neraka? Nabi sudah mengatakan karena tak pandai bersyukur. Itu yang tak pandai bersyukur. Ya, dikasih uang belanja sekian meminta juga. Dasar suami yang tak mengumpat mencela. Itu masalahnya, Bu. Tapi kalau dikasih sama suami ada apa? Syukur. Ya, dikasih sama anak syukur. Jangan mengumpat, jangan mencela. Syukurlah. Bersyukurlah dengan apa yang ada. Hidup adalah karunia. Apa lagi lanjutannya? Bersyukur dengan apa yang ada. Hidup adalah karunia. Jadi hidup ni kita nikmati dengan syukur. Kalau tak syukur sabar. Itulah caranya, Bu, supaya tak menjadi termasuk nanti. Jangan sampai termasuk yang banyak di neraka. Ibu-ibu ni kan ahli surga semuanya. Ya, banyak dia di neraka itu juga karena faktor perempuan itu. Ya, banyak perempuan-perempuan kafir juga nanti. Jadi di Rusia tuh itu sudah sampai pada kondisi masalah kependudukan. Perempuan lebih banyak daripada laki, sehingga banyak perempuan-perempuan cantik di Rusia itu yang tak punya laki. Jadi kalau ingin menambah pergi ke Rusia. Iya, Bang? Berani, Bang? Oh, berani di sini aja berani ya itu. Ya. Kalau di depan kakak rekam. Kasih sama kakak nanti ya. biar tak dimasakkan nanti berbuka puasa di rumah. Hah? Oh, sekarang ada kakak? Itu maka berani dia.
Nak berani. Jadi banyaknya wanita di neraka itu juga karena faktor wanita di akhir zaman banyak, dan banyak pula yang tidak muslim, mereka orang kafir, ditambah pula muslimah yang tak pandai bersyukur. Maka syukurlah hidup nih ibu-ibu. Maka yang kita sampaikan tadi, jadi wanita itu lebih mudah masuk surga. Salat yang wajib saja, kerjakan yang wajib-wajib, taat ke suami, jaga kehormatan diri, sudah masuklah ke surga dari pintu mana saja. Baik Bu? Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Ya, ada yang lain? Tapi sudahlah itu Pak, Bu. Ya, ada 6:30 lewat pula gitu kan. Ya Bang, cukuplah ya. Kalau ibu-ibu yang nak salat suami kerana wajib, kalau bapak-bapak gimana salat masuk surga? Bapak macam mana untuk masuk surga? Memang agak payah apa-apa aku nampaknya segitu. Banyak perjuang, banyak. Jadi Bu, kami jadi laki-laki ni tolonglah dihargai. Ya, ini kan wajah-wajah menderita semua ini. Wajah menderita, banyak yang dipikirkan. Ya Pak, banyak yang dipikirkan. Maka syukur, sabar kita jalani hidup ni dengan ketakwaan kepada Allah. Mudah-mudahan ya suami istri, anak-anak, keturunan nanti berkumpul di surga. Jadi inti kaji kita, kesimpulannya ibu-ibu, pahamilah kami laki-laki ini banyak masalah. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat apa yang kita kaji, dan gurauan-gurauan canda-canda tadi mudah-mudahan ya menyegar-nyegarkan suasana kita, suasana hati, supaya jangan terlalu sedih dengan apa yang Allah ujikan kepada kita dalam hidup ini. Kenapa? Karena sementara. Maka banyak-banyak senyum, banyak-banyak bahagia, ridho dengan ketentuan Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bersalawat kepada Nabi. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali ma qad tahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rasulullah
salamun alaik ya Habiballah, salamun alaik ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.